sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah kami mau bermasmur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Tiada nama yang lain yang layak kami sembah. Sebab Kau pelita bagi hidup kami, Kau menuntun kami, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat yang tinggi. Mari katakan mazmurnya pagi hari ini. Sembah Dia. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, ku sembah. Haleluya. Hadirat Tuhan kami sukai. Kau yang berjanji Tuhan, Kau yang memberikan pengharapan bagi kami. Setiap langkah kami taruhkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Sembah Dia. Mari bermazmur siang hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Dia rindu siang ini. Ku sembah Kau, Kau tiada nama yang lain seperti Engkau. Tiada yang nama lain, Kau yang layak disanjung. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Biar jemaat saja katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Engkau, Allah
haus, yang rindu Tuhan hadirat-Mu. Satu di hatiku, segala katakan ku sembah. Tuhan Allah kita, Engkau ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami taruhkan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami yang datang dengan letih lesu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan diberikan kami kekuatan. Kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan sembuhkan. Kami yang dalam kekurangan Tuhan, Engkau akan berikan kami. Tuhan akan memberikan semuanya, akan memenuhinya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, dan biarlah kami rindu akan bersuka cita di tempat ini. Sama-sama Tuhan kami memuji Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saya rindu kita bangkit berdiri. Amin. Berikan satu kanan kiri saudara salam. Tuhan mengasihimu. Ada sukacita pagi siang hari ini, mohon maaf. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian juga segala, musik dan tarian, semua waktu di bumi di surga dengan sabati naikkan pujian sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik bagiku, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mulut kita penuh dengan pujian, katakan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji Dia, juga sangkakala, musik dan tarian, semua bagi di bumi di surga dengan
pujian ini ya. Sebab Tuhan yes. Ini pujian kami Tuhan. Dari mulut kami Tuhan, kamu katakan Engkau sungguh baik. Amin. Percayalah kita yang baik. Haleluya. Siap. Sekali lagi kita kan. Yes. Gereja Tuhan katakan, oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Diberkati siang hari ini. Ajar kami berdiam Tuhan di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Dekat selalu dekat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, pengharapan kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Oh. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, katakan, ku temukan cinta-Mu. Di saat Kau menanti, amin, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, buramlah hariku. Haleluya. Inilah rinduku, hidupku, amin, hanyalah untukmu. Katakan, segenap hatiku hadir akan kebaikan-Mu. Amin. Dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat. Hey. Sama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita. Saudara boleh bertepuk tangan di atas kepala kita. Siap puji Tuhan. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Saat Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam
Tuhan Allah kita. Amin, amin. Kami persilahkan untuk kembali. Kita arahkan wajah kita, hati kita untuk melekat di hatinya Tuhan. Berapa banyak waktu kita sering kehilangan waktu untuk Tuhan. Sering kita kehilangan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi biarlah siang hari ini kita rindu belajar seperti yang Tuhan ajarkan untuk kita. Doa yang sangat sederhana. Dan kami rindu hadirat-Mu ada di sini. Dan ketika hadirat-Mu ada memberikan kami kekuatan, memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami rindu Tuhan, kami yang haus akan hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Puaskan kerinduan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapa, ajar kami untuk berdoa. Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau mengajarkan Tuhan kami, Bapa kami di dalam surga. Kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah
doa kami Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk kami percaya Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu. Ajar kami mengampuni setiap hati kami Tuhan, seperti Kau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, katakan sekalian, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Oh, haleluya. Oh, datanglah kerajaan-Mu. Kami rindu menyembah Kau, sebab Engkau yang layak. You Lord, and I lift my voice to worship You, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what You hear, and let be a sweet, sweet sound in Your ear. I love You, Lord. I love You, Lord. You Lord, and I lift my voice to worship You, oh my soul, rejoice. Amen, amen. Take joy,
sembah Dia. Dia hadir. Sembah Dia. Amin, amin. Dia hadir. Nikmati hadiratnya. Ya Tuhan. Keintimanmu siang hari ini bersama Tuhan. You worship, sembah Dia. Inilah waktunya. Worship, sembah Dia. Sama-sama kita akan pujikan ini. Worship, sembah Dia.
Tuhan siang hari ini Tuhan. Ku sembah ya Tuhan, aku sembah Tuhan. Ya Rabba Shikiara. Bapa, Engkau yang kami sembah. Oh, ya ralamaya shikara nabana mana 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 mana. Haleluya. Shiararara. Hirala bala bala maya. Inaramo. Oh Bapa. Oh Bapa. Shikararara. Oh Bapa. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Shikaraya ramana mana malamayaku.
Shikaraya Rama-lama-lama Sike. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, melebihi siapapun. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa. Selama-lamanya Engkaulah yang kami sembah. Selama-lamanya Engkau menjadi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini Roh Kudus pimpin kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang doa Bapa kami. Ya. Doa Bapa kami. Ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, doa Bapa kami ini adalah sebenarnya doa Bapa kami ini adalah sebuah teladan doa yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Ya, doa Bapa kami ini bukan mantra. Ya, doa Bapa kami bukan mantra. Kita mau belajar apa makna doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami bukan mantra. Mantra itu kata-kata atau kalimat yang dipercaya memiliki kekuatan gaib atau magis dan biasanya diucapkan oleh orang-orang tertentu seperti dukun dan pawang. Ya, jadi doa Bapa kami itu bukan mantra, Bapak Ibu Saudara. Ya. Doa Bapa kami adalah sebuah teladan doa yang perlu kita pahami. Kita mau belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapa kami yang ada di sorga. Bapak Ibu Saudara, hanya kita loh yang menyebut Tuhan kita itu Bapa. Cuman kita Bapak Ibu Saudara. Cuman kita yang menyebut Tuhan kita itu Bapa. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini mengajarkan tentang kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita menyebut Tuhan kita Bapa. Dan kalau Tuhan itu Bapa kita, berarti kita apa? Anak. Berarti kita adalah anak Bapak Ibu. Salah satu cirinya apa Bapak Ibu kalau kita itu adalah anak Allah? Bagaimana orang tahu? Ya, bagaimana orang tahu kalau kita itu adalah anak-anak Allah? Bagaimana orang lain bisa tahu? Dari agamanya, dari KTP-nya Kristen? Belum tentu. Bagaimana orang bisa tahu? Bagaimana orang di luar sana bisa ngerti kalau kita ini adalah anak Allah? Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berarti anak Allah itu pasti dipimpin oleh roh Allah Bapak Ibu Saudara. Anak Allah itu pasti dipimpin oleh Roh Kudus.
Ya, dalam kehidupan kita hanya akan dipimpin oleh dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, kita dipimpin oleh Roh Allah atau kita dipimpin oleh kedagingan kita. Ya, Galatia 5 berkata, maka maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan-keinginan daging berlawanan dengan keinginan-keinginan Roh. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dipimpin oleh kedagingan. Nah, saya mau mengajak kita ngerti tentang doa Bapa Kami ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus mengajarkan tentang doa Bapa Kami? Bapa kami yang ada di surga. Waktu saya ngerenungin ayat ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus kasih saya sebuah gambaran yang luar biasa dan memberkati hidup saya. Saya bersyukur dengan tema yang diberikan oleh Ibu Gembala tentang doa Bapa Kami. Waktu saya ngerenungin ayat ini, kenapa kok Tuhan Yesus tuh gak ngajarin, kenapa kok gak Bapakku, kenapa Bapa Kami? Ayat ini sedang mengajarkan bahwa kita ini memiliki saudara-saudara seiman. Ayat ini mengajarkan bahwa kita ini memiliki saudara-saudara yang di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa kita mesti ingat ada orang-orang lain yang mesti kita doakan. Bapa kami. Saya percaya di dalam doa-doa kita, ketika kita memperhatikan orang lain di dalam doa-doa kita, Tuhan pun memperhatikan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, di saat kita memperhatikan orang lain, Tuhan pun akan memperhatikan kita. Saya ingat kejadian ini, Bapak Ibu. Waktu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Abraham dan Sarah sedang bergumul tentang anak. Ya, setelah Abraham berdoa kepada Allah untuk Abimelek, ya, kesembuhan terjadi dan budak-budak perempuan mereka melahirkan anak. Setelah doa ini, di ayat 21, Sarah melahirkan siapa Bapak Ibu? Calvin. Sarah melahirkan Isa setelah Abraham berdoa untuk Abimelek. Ada berkat ketika kita mendoakan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, Ayub, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya percaya Bapak Ibu, ketika saya ngerti kebenaran ini, di dalam doa-doa saya lebih banyak mendoakan orang lain daripada mendoakan pergumulan saya. Tuhan panggil kita di dalam doa, bukan cuman kita berdoa untuk diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu doain orang lain. Ya. Kita perlu doain PKS kita. Ya, kita perlu doain sahabat-sahabat kita. Kita mesti doain mereka. Tuhan panggil kita untuk kita mendoakan mereka. Apakah kita mendoakan mereka, Bapak Ibu Saudara? Ya, ketika kita dalam pergumulan kita WA, Sarah tolong doain saya. Apakah kita juga pernah mendoakan Bu Sarah? Kita perlu berdoa buat teman-teman pelayanan di sini, saling mendoakan. Tuhan panggil kita
untuk kita tidak egois, Bapak Ibu Saudara. Kita mesti doakan orang lain. Kita mesti doakan orang lain. Penting dalam kehidupan doa-doa kita untuk memperhatikan orang lain, Bapak Ibu. Doain teman-temanmu yang belum kenal Tuhan. Ya, doain mereka. Ya, Bapa kami yang ada di surga. Kita punya banyak saudara yang mesti kita doakan. Saya percaya kita pun akan diberkati Tuhan ketika kita mendoakan orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian kita, Bapak Ibu. Di dalam doa kita, Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan, kita mesti menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Rasa kagum dan hormat kepada Bapa. Ya, di dalam kehidupan kita, di dalam penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam momen penyembahan kita, naikkan lagu-lagu pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Ya, di dalam kehidupan doa kita ada yang bermazmur, ya, menyanyikan, memperkatakan firman, berbahasa roh. Ini momen-momen penyembahan kita. Dikuduskanlah namamu. Ya, Tuhan Yesus ajarkan kita tentang dikuduskan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Dikuduskan itu dikhususkan, dispesialkan. Nama yang spesial buat kita. Saya percaya ketika kita memiliki teman yang spesial nih ya, misalnya kita memiliki teman yang spesial, yang khusus, yang memiliki sebuah kedudukan misalnya. Misalnya kita kenal dekat dengan Kapolres misalnya. Ya, otomatis orang Kapolres adalah orang yang spesial dengan kita dong. Orang yang dekat, spesial. Apalagi orang itu punya kedudukan. Saya dekat dengan bupati nih misalnya. Saya akan menceritakan ke siapapun kalau saya dekat dengan mereka, karena mereka orang yang spesial. Saya ketemu siapapun saya akan cerita, saya dekat loh sama bupati, saya dekat loh sama Kapolres, kamu butuh apa? Saya akan menceritakan karena mereka orang yang spesial. Sama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jika Yesus itu orang yang spesial buat kita, kita akan pasti beritakan siapa Yesus kepada semua orang. Makanya di dalam doa-doa kita perlu bawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita perlu doain mereka. Dan kita beritakan firman Tuhan kepada mereka. Siapa Yesus. Ya, di dalam momen penyembahan kita, banyak orang berpikir ketika berdoa isinya semuanya permohonan. Tapi kita perlu menikmati hadirat Tuhan dengan mendengar apa yang Tuhan rindukan. Kita perlu dengar, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Tuhan itu menjadi orang yang, ketika Tuhan itu menjadi spesial buat kita, hati kita akan rindu membagikan kebenaran-kebenaran firman kepada orang lain. Hidup kita akan penuh puji-pujian. Dikuduskanlah namamu, Tuhan, dalam kehidupanku. Engkau orang yang spesial, Tuhan, dalam hidupku.
kita akan beritakan siapa Yesus kepada siapa kita bertemu, Bapak Ibu. Kita akan beritakan firman. Kita akan beritakan kabar baik. Karena apa? Yesus adalah Tuhan yang spesial buat kita. Pribadi yang spesial buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita perlu supaya rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam doa kita ini, kita menyelaraskan hati kita, Bapak Ibu. Apakah keinginan kita, apakah yang kita doakan itu sesuai dengan hatinya Tuhan? Di dalam doa kita, di dalam permohonan-permohonan kita, hati kita akan semakin diselaraskan. Yang tak doain ini sesuai kehendak Tuhan enggak? Seringkali kita tidak menerima apa yang kita doakan. Terkadang kita tidak menerima, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena isi doa-doa kita untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Dan Tuhan tahu itu. Mudah buat Tuhan itu memberkati kita. Sangat mudah. Masalahnya kita siap atau enggak. Dan Tuhan punya segalanya. Ya, misalnya seperti ini. Saya bisa beliin anak saya mobil. Tapi apakah anak saya yang kelas 5 SD siap untuk saya kasih mobil? Enggak siap. Itu hanya akan mencelakakan dia dan mencelakakan orang lain. Saya percaya dalam kehidupan kita, ketika kita siap, Tuhan akan memberkati hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah keinginan kita, apakah yang kita doakan itu sesuai dengan apa yang ada di hati Tuhan? Ini Bapak Ibu, doa yang berhasil adalah menaklukkan kehendak pribadi, menghancurkan kehendak setan, menerima kehendak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ngerenungin, wah dulu saya berdoa untuk ini, kenapa kok gak terjadi? Saya mengevaluasi doa saya, Bapak Ibu. Ketika saya ngerenungin, oh saya berdoa buat ini kok gak terjadi ya. Ternyata hati saya gak siap. Saya tahu itu. Pantas gak dijawab sama Tuhan. Yang tahu isi hati kita, yuk kita sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang terdekat kita belum tentu ngerti. Ketika saya ngerenungin doa saya yang gak dijawab, saya bisa berkata, kalau itu dijawab, saya pasti sombong. Dan itu hanya akan membuat saya jatuh. Saya bisa ngerti itu sekarang. Tapi saya percaya dalam kehidupan kita, ketika kita siap, apa yang kita doakan pasti terjadi. Pasti terjadi. Waktu Yesus doa di Taman Getsemani, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Doa Yesus di Taman Getsemani ini bukan doa yang pasif, Bapak Ibu. Bukan seolah-olah wis Bapak karepmu, aku manut karepmu. Bukan seperti itu. Jadi doa Yesus di Taman Getsemani ini, Yesus sedang mengajarkan bahwa dia percaya betul pada kehendak Bapa.
Yesus mengajarkan kehendak Bapa itu yang terbaik. Kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Saya percaya dalam kehidupan kita, ketika kita belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami banyak janji-janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa kita, hati kita selalu dikalibrasi. Ketika hati kita nggak benar, motivasi kita nggak benar, Roh Kudus akan ingatan kita. Semuanya kembali ke hati kita, Bapak Ibu. Siap nggak hati kita terima berkat Tuhan? Siap nggak hati kita Tuhan jawab doa kita? Siap nggak? Atau jangan-jangan ketika kita diberkati kita lupa sama Tuhan. Ketika kita diberkati kita jadi sombong. Tuhan tahu itu. Doa Bapa kami ini benar-benar sebuah teladan yang komplit, Bapak Ibu. Yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Sumber kita itu adalah Bapa. Sumber berkat kita itu adalah Bapa. Ketika kita dalam pergumulan finansial misalnya, ketika kita nggak punya duit, kita ingat siapa? Dalam pikiran kita ingat siapa? Bu Sarah? Bu Sarah habis dapat berkat ya, kirimin dong. Kita ingat siapa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita dalam doa kok nggak duit-duit ya, ingat siapa kita? Doa ini mengajarkan bahwa sumber kita adalah Bapa. Apakah ketika dalam keadaan kita nggak punya uang, kita berdoa dan Bapa langsung kasih? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, itu kita minta hikmat. Bapa beri aku hikmat. Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Biar aku dapat duit. Ya, jadi nggak minta duitnya ke Bapa. Bapa beri aku hikmat, beri aku ide, beri aku terobosan dalam pekerjaanku. Sumbernya adalah Bapa. Dulu saya berpikir, Bapak Ibu, sumber saya adalah bank. Saya nggak punya uang, saya pinjem bank. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu dulu. Jadi karena dari dulu saya berpikir, saya dididik dengan cara yang seperti itu. Gue pengen buka usaha, ya wes pinjem bank. Gue pengen beli mobil, ya wes pinjem bank. Secara alam bawah sadar saya menyadari bahwa sumber berkat saya adalah bank. Ketika saya butuh duit ya ke bank. Sekarang saya kelebihan duit ya ke bank, setor. Bukan pinjem. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya ngerti kebenaran sumbernya adalah Bapa, ini merubah mindset saya. Saya mulai katakan ini di dalam doa-doa saya. Bapa, sumberku adalah Bapa. Bapa punya banyak cara buat memberkati aku. Tuhan, sumberku adalah Engkau. Bapak Ibu Saudara, gaji, slip gaji itu hanya salah satu cara. Bukan satu-satunya cara Tuhan memberkati kita. Toko kita cuma satu nih. Ya ini cuma salah satunya. Bukan satu-satunya. Saya percaya Tuhan itu punya ribuan cara buat memberkati kita. Ketika kita percaya dan menyadari bahwa sumbernya adalah Tuhan. Tuhan bisa datangkan berkat buat kita dari mana saja. Dari mana saja. Dulu saya berpikir, beberapa waktu yang lalu saya berpikir,
Di dalam dunia bisnis tuh kadang seperti ini Bapak Ibu. Pengen untung besar mesti modal besar. Ya, di dunia bisnis kan seperti itu. Wah, aku pengen untung gede ya modalku harus gede. Ketika saya berpikir seperti itu ya, saya ngerasain saya harus berjuang dengan modal yang besar supaya saya dapat untung besar. Tuhan kasih saya gambaran yang luar biasa. Itu cara dunia. Cara Tuhan tidak selalu seperti itu. Waktu saya berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya ada dalam perjalanan ke Solo. Saya sedang mau ngecek barang, saya ditawarin barang sama teman. Saya ngecek di sana, barang yang ditawarin ke saya nggak cocok, saya nggak mau beli. Dia tawarin saya produk yang lain. Kok mau barang ini nggak? Oh ya, saya lihat. Oh, harganya berapa? Harganya sekian. Harganya modalnya nggak besar, Bapak Ibu. Saya beli barang itu modalnya nggak besar. Ketika saya ditawarin barang itu, saya mulai tawarin ke teman saya. Saya mulai tawarin ke beberapa orang yang saya rasa butuh barang itu. Bro, mau ini nggak? Bro, mau barang ini nggak? Di situ Tuhan ajarin saya, Bapak Ibu. Di dalam modal yang kecil pun saya bisa memiliki untung yang besar. Bagaimana saya menaruh hati saya tentang berkat? Kalau sumbernya itu Tuhan, Tuhan bisa datengin dari mana aja. Bagian kita apa? Kita doa. Tuhan beri hikmat, beri ide, beri terobosan. Yang dalam doa-doa saya seperti ini. Tuhan, berikan aku hikmat untuk aku bisa melihat peluang. Dan aku bisa mengambil peluang itu. Beri aku hikmat untuk aku bisa nemuin peluang dan kesempatan. Saya percaya ketika di dalam doa kita sumbernya adalah Bapa, yuk kita akan dapat Bapak Ibu Saudara. Percayalah Tuhan adalah sumbernya. Dan jika hidup kita dekat dengan sumbernya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu. Segala kebutuhan kita pasti tercukupi. Karena apa? Hidupnya dekat sama sumbernya. Nek hidup kita dekat sama sumbernya, kita gak khawatir. Tuhan selalu punya banyak cara buat memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Yang kelima, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara, di dalam doa-doa kita, Tuhan akan ingetin kita. Tuhan akan ingetin kita untuk kita bereskan hati kita. Tuhan gak mau kita punya kepahitan. Tuhan gak mau kita punya kebencian Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa penyembahan kita, itu menyelaraskan hati kita, memurnikan hati kita. Aku punya luka enggak ya sama orang lain nih? Roh Kudus akan ingetin kita untuk kita memberikan pengampunan buat mereka. Di dalam doa-doa kita belajar untuk memberikan pengampunan. Suatu hari ada teman yang tanya ke saya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dia bilang seperti ini, aku kine esok kui padu mbek bojoku. Aku ngerasa kerjaanku sepi. Dia ngalami itu sering, berarti sering padu Bapak Ibu ya. Berarti gue sering padu nek, gue sering. Tapi dia ngerasain seperti itu. Dia tanya sama saya, apakah Tuhan yang menghambat berkatku supaya aku tidak padu mbek bojoku? Saya bilang sama dia, bukan Tuhan yang menghambat berkatnya ke kamu. Kamu yang menghambat berkatmu sendiri. Tuhan tidak pernah menghambat berkatnya buat kita.
Karena ada satu kebenaran seperti ini yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya ngerti kebenaran ini, ya saya gak mau benci sama orang. Yang rugi kita. Jadi ketika kita mengizinkan ada luka, ada kepahitan, kita sedang menghambat berkat kita sendiri Bapak Ibu. Makanya Tuhan pingin dalam kehidupan kita untuk kita memberikan pengampunan. Tujuannya apa? Supaya hidup kita diberkati. Supaya kita mengalami berkat Tuhan itu penuh. Tidak ada yang dicuri oleh si jahat. Karena kebencian, luka itu membuka celah Bapak Ibu. Untuk si jahat bisa menjatuhkan kita. Karena kebencian dan luka hati itu adalah celah. Makanya Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cara melawan kebencian adalah dengan memberikan pengampunan Bapak Ibu Saudara. Cara kita melawan kebencian dengan orang yang sedang kita benci, lawannya dengan apa? Berikan pengampunan. Gak ada cara lain. Berikan pengampunan Bapak Ibu. Nah, di dalam doa-doa kita akan mendoakan mereka. Ini yang Tuhan ajarkan. Kita mendoakan orang lain. Doain orang yang nyakitin hati kita. Doakan orang-orang yang pernah melukai hati kita. Berkati mereka. Tuhan ajarkan itu di dalam doa Bapa kami. Supaya apa? Kita memberikan pengampunan. Tujuannya apa? Balik ke kita. Tujuannya supaya kita diberkati lebih. Supaya kita terima berkat Tuhan penuh. Tuhan itu nyuruh kita mengampuni orang lain. Itu buat kebaikan kita Bapak Ibu. Bukan kebaikan Tuhan. Buat kita semua. Untuk pribadi kita. Makanya sebenarnya ketika kita bersinggungan sama orang lain, yang Tuhan mau sedang bentuk itu adalah hati kita. Bukan orang lainnya. Orang lain, perubahan orang lain ya itu urusan dia dengan Tuhan. Ketika kita bersinggungan sama orang, yang mau Tuhan ubah adalah kita. Tuhan mau kita yang berubah. Jadilah kehendakmu. Kehendakmu apa Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melukai kita. Caranya ya Tuhan? Berikan pengampunan. Doa Bapa kami ini benar-benar komplit Bapak Ibu. Sumbernya adalah Bapa. Yang keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini tidak sedang mengajarkan bahwa pencobaan itu dari Tuhan, bukan. Ayat ini sedang mengajarkan kita bisa minta berdoa kepada Bapa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita berdoa, dengan cara apa Bapa akan menolong kita? Ketika kita berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, dengan cara apa Bapa akan menolong kita? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, diutus itu artinya apa Bapak Ibu?
Diutus itu artinya ditugaskan secara khusus loh. Roh Kudus itu ditugaskan secara khusus oleh Bapa buat dampingin kita. Roh Kudus itu ditugaskan secara khusus oleh Bapa buat nolongin kita. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita hidup dalam kehendak Bapa. Roh Kudus yang akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam doa kita, Roh Kudus beri aku hikmat. Roh Kudus tuntun aku hari ini. Ya minggu ini kita dalam bulan ini kita belajar tentang doa. Sebelum mulai aktivitas kita, serahkan seluruh aktivitas kita dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun aku, pimpin aku hari ini. Dalam aku bekerja, ketika kita mau ketemu customer, kita mau ketemu orang lain, pimpin aku. Sampai itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan buat kita, Bapak Ibu. Ya minggu yang lalu Pak Ivan berkhotbah tentang doa itu bukan lagi sebuah doa itu akan menjadi sebuah kerinduan. Yang ada setiap hari kita rindu untuk ngobrol sama Bapa. Bapa, pimpin aku Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus yang diutus secara khusus buat aku. Sadari hal ini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu ditugaskan secara khusus oleh Bapa untuk bersama-sama dengan kita. Dia tahu segala sesuatu. Ya, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Dia ngerti. Ya, berbicara tentang Roh Kudus bukan berbicara tentang hal-hal rohani saja. Bagaimana di dunia kerja, bagaimana menghadapi orang lain. Roh Kudus tahu segala sesuatu. Doa Bapa kami ini mengajarkan kita bergantung sama Bapa. Hidup yang terus bergantung sama Bapa. Makanya hidup kita mesti hidup yang dekat dengan Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama-sama, saya dekat dengan Bapa. Ya. Ketika dalam perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang ini dia meminta harta kekayaannya dan dia pergi menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu Saudara, ketika anak yang hilang ini hidup jauh dari Bapa, apa yang terjadi? Anak yang hilang ini hidup dalam perbudakan. Orang yang hidup jauh dari Bapa, orang itu akan diperbudak oleh dosa. Anak yang hilang ini menggambarkan ketika hidupnya jauh dari Bapa. Ya, sampai dia bekerja sebagai orang upahan menjaga babi. Bahkan mau ambil makanan sisa babinya aja tidak boleh. Anak yang hilang ini menggambarkan hidup yang di luar kehendak Bapa, hidup yang jauh dari Bapa. Hidupnya seperti apa? Dia menjadi budak, hidupnya berkekurangan, dia jatuh ke dalam pencobaan karena jauh dari Bapa. Nah, ketika anak yang hilang ini menyadarinya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku mati di sini kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
Aku tidak lagi disebut anak Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika anak yang hilang ini kembali kepada Bapa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ketika anak yang hilang ini kembali kepada Bapa, hidupnya dimerdekakan. Hidupnya tidak lagi berkekurangan. Hidupnya berkelimpahan. Ketika anak yang hilang ini kembali kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami ini mengajarkan kita untuk kita hidup bergantung dekat dengan Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan doa kita, di dalam penyembahan kita, Tuhanlah adalah sumbernya. Amin. Saya undang tim Present Worship untuk maju ke depan. Kita mau sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Dia adalah Bapa yang baik. Dan Bapa yang kita di sorga adalah Bapa yang peduli sama kita. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Bapa yang selalu ada buat kita. Shikaraya ramana mana maya shiki. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, jikalau engkau merasa engkau sedang jauh dari Tuhan, engkau sedang jauh dari Bapa, saya mau katakan kembali kepada Bapa. Bapa sedang menunggu kita. Bapa menanti-nantikan kita untuk kita kembali kepadanya. Dan Bapa rindu memulihkan hidup kita. Bapa sangat rindu memulihkan kita Bapak Ibu Saudara. Shikaraya ramana manamaya shikaraya namaya. Haleluya. Lebih dari siapapun Bapa mengenal kita. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya
Bapa sungguh mengenal kita. Kau tahu Bapa sangat mengenal kita. dari isi hatiku, Amin. tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya. Kami percaya Bapa, kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. kini aku berserah. Oh, Hanya Ku panggil dia Bapa. Ketika kita berseru kepada Bapa, Bapa selalu menjawab kita. hanya bagimu Tuhan, Dia bukan Bapa yang hanya jauh. bagimu Tuhan. Dia adalah Bapa yang selalu ada buat kita. Bapa, terima kasih. Syukur bagimu, Sumber pertolongan kita adalah Bapa. Sumber pengharapan kita adalah Bapa. Bapa tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Haleluya. Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Hira lama ya shikara lama 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 ya shikara lama lama. Saudara-saudara, jikalau Tuhan menjawab doa seperti keinginanmu, Ia memberi engkau apa yang baik bagimu. Tapi jikalau Ia menjawabmu sesuai kehendaknya, engkau mendapatkan yang terbaik. Itu sebabnya kehendak Tuhan itu sangat penting terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu bertekun di dalam doa. Itu sebabnya mengapa kadang-kadang doa kita itu bisa berlangsung sekian tahun kita gumuli. Karena ketika proses itu berjalan, yang bukan kehendak Tuhan terkoreksi, tersingkir. Kehendak kita, kehendak setan tersingkir supaya kehendak Tuhan dirilis. Kalau sampai kehendak Tuhan terjadi, itu yang terbaik. Yang terbaik. Siapa yang mau kehendak Tuhan terjadi atas hidupnya? Jadi jangan maksa. Jangan maksa kehendak sendiri.
Jangan bilang kudu ketika saudara luangkan waktu banyak di hadirat Tuhan yang bukan dari Tuhan, mulai tersingkir supaya kehendak Tuhan terjadi. Kalau terjadi itu paling hebat, sudah luar biasa. Tuhan, kami semua ingin kehendak-Mu. Kami mempunyai kehendak, kami punya keinginan, kami punya rencana, kami punya cita-cita. Semuanya nampak baik, tapi kami ingin yang dari Tuhan. Sesulit apapun Tuhan, kami minta kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi. Berikan kami kekuatan saja untuk terus dekat Tuhan. Tidak menyerah, tidak meninggalkan Tuhan. Tidak patah hati, tidak patah semangat. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang. Tetapi kami mau terus bersyukur, terus berdoa sampai kehendak-Mu dirilis dalam hidup kami. Terjadi atas gereja ini, terjadi atas hidup kami hamba-hamba-Mu, terjadi atas kami anak-anak-Mu, terjadi sama persis yang Engkau rencanakan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita silakan duduk kembali. Berapa banyak siang hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Setiap kita tetap setia, tekun dalam doa, dan kita selalu praise and worship, ya. Ialah memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kau memberikan kami berlimpah-limpah Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan kami memberi yang terbaik. Biarlah apa yang boleh kami tabur Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan menggantikan berlipat-lipat ganda. Berikan kami hati yang sukacita dan rela untuk memberikannya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur dengan penuh pujian. Mari berdiri Bapak Ibu. Bersuka di hadirat. Mari bangkit berdiri. Nyanyi bersama agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Amin. di bumi seperti di surga. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu-waktu yang indah di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah ya Bapa, Amin. yang mengajari doa kepada kami. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya bahwa hanya dengan doa ya Tuhan membawa kemenangan, mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa mendatangkan kuasa, doa mendatangkan mujizat, doa mendatangkan berkat yang luar biasa. Karena dengan doa kami menjaga hubungan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Amin. Tuhan, kepada siapa lagi kami berdoa dan berseru selain hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Amin. Oleh karenanya itu Tuhan, hati kami, sepenuh hati kami percaya kami akan mencari Engkau sampai akhir nafas hidup kami Bapa. Karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kami dan memilih hidup kami menjadi anak-anak dan penyembah-Mu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Koshani ya Bapa. Tuhan tambahkan hikmat Amin. di dalam melayani Engkau Bapa. Biarkanlah apa yang difirmankannya sesuai dengan Roh-Mu yang kudus, sesuai dengan kehendak-Mu untuk memberitakan Injil di gereja-Mu ini ya Bapa. Tuhan berikan berkat bagi keluarganya, Tuhan memberikan kesehatan ya Bapa. Amin. Apa yang dilakukannya Tuhan buat berhasil, usahanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala ya Bapa. Tuhan berikan hati yang penuh kasih di dalam menggembalakan para jemaat-Mu, hati yang bijaksana ya Bapa di dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati segala visi misinya ya Bapa untuk perkembangan gereja ini, untuk pertumbuhan gereja ini, sehingga gereja ini boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kota Klaten. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memakai Ibu Gembala secara luar biasa. Berkati di dalam keluar masuknya Tuhan, menjagai Roh-Mu yang kudus selalu melingkupinya dengan kasih setianya beserta keluarganya. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri ini ya Bapa. Amin. Amin. Untuk pemerintahan baru, Ya, Tuhan. presiden di dalam kepemimpinannya Tuhan, biarkanlah boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan Amin. untuk menjaga ya Tuhan negeri ini, untuk memikirkan masa depan negeri ini ya Bapa, bersama-sama dengan rakyat ya Bapa, bersama-sama dengan kabinet menterinya dan pemerintahan yang baru ini ya Bapa. Biarkanlah kasih Tuhan, hikmat Tuhan ya Bapa ada di negeri ini, di dalam pemerintahan yang baru ini ya Bapa, Amin. dengan takut akan Engkau ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, masih banyak perkara, segala masalah di negeri bangsa ini ya Bapa. Bagi mereka yang masih dalam pengangguran ya Bapa, bagi para hakim-hakim yang tidak jujur dan tidak adil ya Bapa, yang mau menerima suap, oh Tuhan berikan hati yang penuh kasih Tuhan. Ampunilah ya Bapa. Dan Tuhan, biarkan negeri ini ya Bapa, Tuhan Kau menjagai dengan kasih dan perlindungan-Mu Bapa. Dengan berlandaskan Pancasila, bolehlah kami bersatu ya Tuhan untuk membangun negeri ini ya Bapa. Banyak sekali perkara dan masalah di negeri ini ya Bapa, ketimpangan ya Bapa. Ya Tuhan, pemerataan yang belum adil ya Bapa. Kiranya Tuhan turut campur tangan ya Tuhan di dalam membangun negeri ini ya Bapa, sehingga negeri ini akan menjadi kokoh ya Bapa dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Biarkanlah ya Tuhan semakin hari semakin haus dan lapar akan Engkau. Bahwa Yesus sanggup ya Bapa menolong kami semua. Ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang belum mendapat pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik.
juga yang mencari jodoh, kami percaya kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terbaik. Apapun yang dilakukan para jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, Tuhan buat berhasil segala talenta-talentanya, Tuhan memberkatinya ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk semua pelayanan di gereja ini, semua kegiatan di gereja ini ya Bapa. Tuhan memberikan rencana-Mu yang terbaik agar kami selalu kuat, agar kami selalu sehat, agar kami selalu bersatu rukun ya Bapa untuk bekerja di dalam rumah-Mu ya Bapa. Karena Tuhan telah mengajari kami kasih-Mu yang luar biasa. Berkati kami semua sehingga kami pulang tidak membawa sia-sia, namun kami pulang membawa damai sejahtera-Mu ya Bapa. Kasih Tuhan mengalirlah, berkat Tuhan tercurahlah Bapa, dan iman kami teguh bersama Tuhan. Ampunilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.